Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Vindiarta, NIM 190803102041. Saya dari D3 Administrasi Keuangan. Saya dari kelompok 5 dengan tema pembahasan akuntansi transaksi pembiayaan masyarakat. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teknik perhitungan dan penjurnalan transaksi musyarakah. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih arti musyarakah itu sendiri. Musyarakah berasal dari bahasa syirkah yang artinya pencampuran atau interaksi. Secara terminologi, syirkah adalah persekutuan usaha untuk mengambil hak atau untuk beroperasi. Dalam transaksi pembiayaan musyarakah terdiri dari ketentuan syar'i, hukum transaksi, dan pengawasan syariah musyarakah, alur transaksi musyarakah, cakupan standar akuntansi transaksi musyarakah bagi bank syariah, teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi musyarakah, penyajian transaksi musyarakah, dan pengungkapan transaksi musyarakah. Perhitungan transaksi musyarakah. Perhitungan yang diperlukan dalam transaksi musyarakah adalah perhitungan pengembalian bagian bank sekiranya jenis musyarakah yang digunakan adalah musyarakah menurun. Pada musyarakah menurun, mitra aktif secara periodik mengembalikan bagian bank. Penjurnalan transaksi musyarakah yang pertama, saat akad disepakati. Dalam praktek perbankan, pada saat akad musyarakah disepakati, bank akan membuka cadangan rekening musyarakah untuk nasabah. Pada tanggal itu juga, bank akan membebankan biaya administrasi dengan mendebitkan kepada rekening nasabah. Yang kedua, saat penyerahan pembiayaan musyarakah oleh bank kepada nasabah. Dalam PSAK 106, paragraf 27 disebutkan bahwa pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif. Aset berwujud kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan, yaitu terdapat pada paragraf 28A. Sedangkan aset yang berwujud non-kas dinilai sebesar nilai wajar. Dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad atau sebagai kerugian pada saat terjadinya, yaitu terdapat pada paragraf 28B. Yang ketiga adalah saat penerimaan bagi hasil bagian bank. Selama akad berlangsung, pendapatan usaha pembiayaan musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai dengan kesepakatan. Sementara itu, kerugian pembiayaan musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana. Selanjutnya yang keempat, yaitu saat akad berakhir. Pada saat musyarakah permanen, jumlah investasi bank syariah nasabah adalah tetap hingga akhir masa akad investasi tersebut, baru diterima kembali pada saat akad diakhiri. Pada saat akad diakhiri, terdapat dua kemungkinan, yaitu nasabah mampu mengembalikan pembiayaan musyarakah dan nasabah tidak mampu mengembalikan pembiayaan musyarakah tersebut. Nah, alternatif penyelesaiannya itu ada dua. Yang pertama, nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal musyarakah bank. Yang kedua, nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal musyarakah bank.
Selanjutnya yaitu variasi transaksi. Yang pertama, pembiayaan musyarakah dengan menggunakan aset non-kas. Nah, secara teori, transaksi pembiayaan musyarakah dapat dilakukan dengan menggunakan aset non-kas. Akan tetapi, berdasarkan diskusi penulis dengan beberapa praktisi bank syariah, dapat disimpulkan bahwa transaksi jenis ini tidak lazim diterapkan dalam dunia perbankan syariah. Semua pembiayaan musyarakah oleh bank umumnya berwujud kas. Nah, nilai wajar aset non-kas lebih tinggi dari nilai buku. Aset yang berwujud non-kas dinilai sebesar nilai wajar. Dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad atau sebagai kerugian pada saat terjadinya. Nah, terdapat pada paragraf 28B. Dan nilai wajar aset non-kas lebih rendah daripada nilai buku. Nah, untuk aset yang berwujud non-kas dengan nilai wajar lebih rendah dari nilai buku, maka selisih tersebut diakui sebagai kerugian pada saat terjadinya, yaitu terdapat pada paragraf 28B. Yang kedua, pelunasan pembiayaan musyarakah secara bertahap. Nah, selain menggunakan skema musyarakah permanen atau musyarakah dengan ketentuan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad, para mitra dapat menggunakan skema musyarakah menurun. Pola pembayaran nasabah dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu pembayaran cicilan pokok, pembiayaan sesuai dengan jadwal yang disepakati, dan pembayaran cicilan pokok, pembiayaan melewati jadwal yang disepakati. Yang ketiga, kerugian usaha musyarakah. Nah, salah satu ciri dari pembiayaan musyarakah adalah ikut sertanya pemilik modal menampung resiko jika terjadi kerugian usaha. Nah, kerugian usaha musyarakah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, kerugian disebabkan bukan karena kelalaian pengelola. Yang kedua, kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola. Selanjutnya di sini ada kasus untuk transaksi pembiayaan musyarakah menurun, yaitu kasus bermasalah. Informasi singkat pembiayaan musyarakah menurun. Yang pertama, besarnya investasi bank sebesar 1 juta. Besarnya investasi nasabah sebesar 500.000. Angsuran pokok dibayarkan 10 kali dalam setiap bulan, yaitu 100.000. Bagi hasil ditentukan berdasarkan profit sharing dengan nisbah nasabah banding bank, yaitu 40/60. Pencairan dilakukan 10 Januari 2009. Angsuran pokok dan bagi hasil dijadwalkan dibayar setiap tanggal 10, yaitu tanggal 10 Februari 2009 sampai dengan 11 November 2009. Selanjutnya, jurnal untuk transaksi pembiayaan musyarakah menurun. Yang pertama, jurnal pencairan. Yang kedua, jurnal penyisihan. Yang ketiga, jurnal penyisihan penghapusan. Yang keempat, jurnal penghapus bukuan. Yang kelima, jurnal penerimaan kembali investasi yang telah dihapus buku. Sekian penjelasan tentang teknik penjumlahan dan penjurnalan transaksi musyarakah. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akuntansi perbankan dan syariah. Semoga materi yang ada di dalam video ini bisa bermanfaat. Nah, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.